Halo, selamat pagi, selamat siang, dan pastinya selamat malam. Kenapa kok diri kamu saat ini tiba-tiba semakin bersemangat? Ya, saya tahu. Karena ada podcast pagi yang sudah kamu tunggu kembali hadir di telinga kamu ya. Sekarang ayo, coba kita lihat langit di luar yuk. Sambil kamu melihat langit di luar, katakan, saya bersyukur karena hari ini indah. Katakan itu di komentar ya, supaya semua orang terinspirasi dengan perkataan positif kamu. Terima kasih. Halo teman-teman, masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari podcast pagi, Pagar Kehidupan. Gini, saya tahu kalau kamu saat ini mungkin sedang dalam kebimbangan. Iya, pernah nggak sih kamu itu pengen menjadi orang yang sukses, pengen menjadi orang yang besar, diri kamu mau ngambil keputusan tapi takut gitu? Pernah nggak? Nah, kalau pernah, saya akan membedah isi kepala kamu dan memberikan petunjuk nih. Kira-kira bagaimana sih cara kita mengambil keputusan dalam hidup supaya masa depan kita bagus tapi kita selamat? Pengen tahu kan caranya? Ini nih, ini yang kamu tunggu. Ini seru banget. Yuk kita bahas. Sekarang coba katakan kepada saya. Dari dalam hati kamu, anggap saja sekarang saya ada di samping kamu, terus saya ngobrol kepada kamu. Sebenarnya diri kamu ini kan pengen jadi orang sukses. Diri kamu pengen jadi orang yang berbeda gitu dari kamu yang selama ini ya, mohon maaf. Terus pertanyaan saya sederhana. Kenapa sih kok sampai detik ini kayaknya kamu tuh ragu gitu untuk mengambil setiap peluang yang diberikan Tuhan dalam hidup kamu? Kenapa? Coba deh. Sekarang lihat hidup kamu dan lihat kiri kanan kamu. Berapa banyak peluang yang udah Tuhan kasih dalam hidup kamu? Lihat. Dan coba ingat-ingat, berapa banyak kesempatan dalam hal apapun ya yang udah Tuhan kasih, tapi kamu sia-siakan hanya karena, mohon maaf nih, terlalu banyak mikir sampai akhirnya kamu takut sendiri. Jujur, katakan kepada saya, seberapa banyak kamu mundur hanya karena pikiran kamu sendiri? Nah, iya kan? Kalau kamu jujur, kamu akan berkata, iya mas, sebenarnya nih contoh ya, kalau dalam masalah urusan asmara nih mas, saya itu mau ngomong menyatakan hati saya buat si doi itu mas, nggak berani. Loh kenapa nggak berani? Saya takut mas. Takut apa? Takut ditolak, kan sakit. Kalau misalnya masalah karir, saya pengen jadi orang sukses mas. Bagus. Ada peluang nggak? Oh banyak peluangnya. Ada peluang ini, peluang itu, top. Terus udah kamu coba? Udah kamu ambil? Belum sih mas. Loh kenapa? Saya takut mas. Saya takut nanti gagal kayak di masa lalu. Masa lalu saya ini gini mas. Saya itu pernah gagal begini. Saya pernah gagal begitu. Sampai akhirnya saya takut mas buat mencoba lagi. Itu bukan yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu mencari-cari alasan, pembenaran supaya kamu seolah-olah normal untuk tidak mencoba. Apakah itu kamu? Lihat diri kamu baik-baik. Gimana? Ketampar lagi? Karena memang ketebak lagi? Kalau memang ini semua adalah kamu, tulis di komentar. Iya mas, ini saya banget. Saya ngaku. Tulis gitu. Nah sekarang, kalau memang apa yang saya katakan tadi adalah benar-benar kamu banget, bagaimana caranya untuk saya tidak seperti itu lagi mas? Karena saya tahu itu semua salah, saya paham bahwa itu semua keliru. Tolong obati saya mas, supaya saya tidak begitu lagi. Nih, saya kasih obatnya. Tolong dengerin dan kamu janji untuk praktek. Oke? Caranya sederhana banget. Kalau kamu ingin menjadi orang sukses, stop bermimpi. Loh mas, sebentar. Ini apa lagi nih maksudnya nih mas? Kan kata Mas Aryan di video lain saya harus punya impian besar. Betul. Terus sekarang saya nggak boleh bermimpi. Ini maksudnya apa nih mas? Dengerin dulu. Kalau kamu ingin jadi orang sukses, jadi orang besar, berubah nasib hidupmu, stop bermimpi di siang bolong. Saya pengen kamu bermimpi besar, tapi jangan bermimpi di siang bolong, itu beda. Loh mas, bedanya di mana? Nih, tolong disimak.
Orang yang punya mimpi besar, itu biasanya ciri khasnya gimana? Betul, dia berapi-api, dia berambisi, top. Tapi orang yang bermimpi di siang bolong, itu maaf ya, kayak kamu. Dia berpikir, ada loh jalan dalam hidup ini yang enak tapi nggak ada resiko. Saya ulangi ya, ciri khas orang mentalnya itu mental mimpi di siang bolong adalah dia pikir ada loh jalan hidup menuju sukses, jalan hidup untuk perubahan nasib yang besar, tapi nggak ada resikonya. Dia pikir ada. Nah, orang bermimpi seperti ini itu mimpi di siang bolong. Karena apa? Nggak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada pilihan hidup tanpa resiko. Itu tidak akan ada. Titik. Nah, sekarang kalau kenyataannya memang tidak ada pilihan hidup yang tidak ada resikonya, sekarang pilihannya di tangan kamu. Coba sekarang lihat dirimu sendiri. Kalau kamu bisa lihat kaca apapun itu, baik dalam mobil, ataupun di kamar, atau mungkin kaca tempat kamu make up, sekarang kamu lihat diri kamu dalam kaca deh. Ambil kaca, kemudian kamu ngaca. Sambil kamu lihat dirimu di kaca, lihat baik-baik. Mau sampai kapan kamu membiarkan orang di dalam cermin itu terus menderita seperti sekarang? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu membiarkan orang di dalam cermin itu nasibnya gini-gini aja, mohon maaf. Kamu pengen kan orang di dalam cermin itu, yaitu kamu, berubah nasibnya? Pengen nggak? Pengen nggak sih kamu membungkam mulut orang-orang yang menghina kamu? Membungkam mulut orang-orang yang merendahkan kamu dengan prestasi yang besar kepada mereka supaya mereka tidak berkutik lagi? Supaya mereka tidak merendahkan kamu lagi? Pengen nggak? Saya tanya, pengen nggak? Kalau pengen, ayo bangun. Bangun. Bangun dari tidurmu di siang bolong, bangun. Halo? Ayo sadar. Sadarkan diri kamu, lihat kenyataan. Lihat kenyataan. Kalau diri kamu ingin berubah, harus belajar menerima resiko. Saya ulangi. Kalau dirimu ingin berubah dalam hal apapun, ingat ya, dalam hal apapun kamu harus berani ambil resiko, terima resiko. Itu tidak ada kompromi, titik. Saya kasih contoh biar kamu nggak bingung. Saya kasih contoh. Gini, anggap aja kita ambil contoh dari masalah romansa dulu. Nanti saya akan kasih contoh yang lain ya. Kita mulai dari percintaan atau romansa dulu. Kebanyakan orang nih kalau dalam hal percintaan atau romansa, masalahnya apa sih? Masalahnya pasti satu, dia takut mencoba lagi karena dulu pernah gagal. Betul apa betul? Kalau kamu mengangguk-anggukan kepala sambil senyum dikit, berarti kamu nih tersangkanya. Betul kan? Iya. Kebanyakan di antara kita tuh hanya karena punya masalah percintaan yang buruk di masa lalu, terus mau nyoba lagi banyak banget pikirannya. Aduh mas, saya ini takut mas, dulu saya pernah gagal. Gagalnya gimana? Begini, begitu. Begitu mau nyoba lagi, takut. Sekarang saya tanya, kau pengen berubah gak? Pengen. Kalau pengen berubah bisa nggak kamu nggak nyoba? Dia diem. Orang yang saya tanya seperti itu biasanya diem. Kenapa dia diem? Dia diem karena dia tahu bahwa iya ya, nggak mungkin saya bisa berubah mas kalau saya nggak mau nyoba. Betul. Itu kamu tahu. Tapi masalahnya rasa takut kamu sepertinya lebih besar daripada impian kamu. Itu dia. Permasalahan tiap orang, baik yang ingin berubah dalam hal asmara, karir, atau hidup secara umum adalah apa? Dia punya impian, tapi impiannya itu kalah dibandingkan rasa takut yang dia ciptakan sendiri. Sekarang saya ingin kamu lihat dirimu sendiri. Iya, lihat diri kamu sendiri. Tanyakan ke dirimu sendiri, impian saya ini besar nggak sih? Keinginan saya untuk bisa berhenti dari diinjek-injek orang, diremehin orang. Keinginan saya untuk bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan istri, membahagiakan anak, itu besar nggak sih? Kalau besar mana buktinya? Ingat loh, saya ajarkan kamu nilai segala sesuatu berdasarkan bukti. Jangan cuma khayal, betul nggak? Sekarang saya tanya, mana buktinya impian kamu itu besar?
Oh, ternyata kamu menggeleng-gelengkan kepala, pertanda kamu bingung. Iya juga ya mas ya. Bener juga loh, saya nggak pernah kepikiran sampai sini. Nah itu dia maksud saya. Kenapa kamu itu tidak berani mencoba selama ini? Karena rasa takut kamu sepertinya lebih besar ya, dibandingkan impian kamu. Sekarang gini, ambil kertas kosong atau mungkin ambillah handphone yang kamu biasa gunakan. Sekarang kamu tulis. Tulis. Apa yang menjadi impian besar kamu? Kenapa kamu harus mencapai tujuan hidup kamu? Kenapa kamu harus mencapai goal kamu? Kenapa dirimu harus berubah? Kenapa? Tulis. Apakah karena kamu sudah bosan diinjek-injek orang? Apakah karena kamu sudah bosan gitu ya melihat keluarga kamu, maaf nih, kalau makan aja susah? Apakah karena kamu ingin membahagiakan orang tua kamu yang semakin tua takut gak keburu? Apa alasan kamu untuk sukses? Tulis. Nah sekarang lihat, alasan itu apakah cuma teori yang kamu tulis? Apa benar-benar sesuai kenyataan kamu sih? Kalau benar-benar kamu ingin berubah, ayo terima resikonya. Teman-teman, saya bisa di posisi ini bukan karena dulu saya main aman, tidak. Saya berani mengambil resiko. Karena saya berani mengambil resiko, saya terima sakitnya, saya telan pahitnya, akhirnya saya bisa di titik ini. Dan kamu tahu gak sih, gak akan pernah ada orang sukses tanpa pernah merasakan pahit. Saya ulangi, tidak akan pernah ada orang yang merasakan sukses dalam hidupnya tanpa pernah dia merasakan pahit. Sekarang pertanyaannya cuma ada dua. Apakah kamu ingin merasakan manis kehidupan di zona nyaman, tapi hidup kamu tidak berubah-ubah seperti sekarang? Ataukah kamu menyediakan diri untuk merasakan pahit, tapi hidup kamu berubah dalam waktu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi? Pilih mana? Pilih mana? Kalau kamu ngerasa bahwa, gak apa-apa deh mas, saya main aman aja, saya gak mau nyoba, takut mas, takut keulang lagi, masa lalu saya yang buruk, ya udah main aman, tapi jangan nangis kalau masa depan kamu tidak ada. Jangan nangis kalau hidup kamu gini-gini aja. Jangan nangis kalau orang tua kamu mohon maaf, keburu pergi menghadap Tuhan, tapi kamu belum bisa ngasih apa-apa. Jangan nangis, karena saya sudah memberikan nasihat berharga ini kepada kamu sebagai sahabat saya. Kalau kamu ingin jadi orang maju, ayo belajar jadi orang yang realistis sesuai kenyataan. Terima kenyataan bahwa setiap keputusan besar ada resikonya. Saya tahu masa lalu kamu pedih, saya paham. Tapi bukan berarti masa lalu pedih itu menghalangi impian kamu. Sekarang coba pikirin deh, salah apa kedua orang tua kamu? Salah apa anak-anakmu? Salah apa istrimu? Salah apa orang-orang yang katanya pengen kamu bahagiakan tadi? Salah apa mereka? Kok mereka itu harus tidak bahagia? Hanya karena kamu takut menjalani sebuah peluang? Hanya karena kamu takut menjalani sebuah kesempatan? Karena kamu punya masa lalu buruk? Kamu rela ya? Hanya karena masa lalu yang buruk, orang tua kamu sedih, anak kamu sedih, pasangan kamu sedih, kamu rela ya? Ngerasa nggak kalau itu egois? Ngerasa ya? Ya udah. Sekarang ayo, jadikan video ini sebagai penyemangat kamu. Jadikan apa yang saya katakan ini sebagai api kehidupan kamu. Tonton video ini berulang kali ketika kamu putus asa. Pikirin bahwa impian kamu lebih besar daripada rasa takut kamu. Maju lagi, coba lagi, katakan, resiko apapun itu normal. Aryan Surya, sahabat saya, dulu juga pernah menerima kepahitan, dia bisa, makanya dia sukses. Saya pun pengen seperti dia, saya ingin maju, saya siap terima kepahitan. Bismillah, menyebut nama Tuhanmu, kamu maju. Gitu prinsip sukses yang paling benar. Oke? Jadi orang sukses bukan hanya untuk kamu, tapi untuk orang-orang yang kamu cintai. Mau? Kalau mau, katakan saya mau. Ayo katakan dengan suara lantang. Saya mau. Katakan. Kalau benar-benar kamu mau, saya tunggu hasilnya. Saya tunggu kamu menjadi orang sukses dan tuliskan di bagian komentar. Tuliskan bahwa saya sukses mas, gara-gara saya menonton video ini. Terima kasih. Saya tunggu kalimat itu untuk di komentar saya. Lakukan apa yang saya berikan di video ini demi masa depan kamu ya.
Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.